Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya anak-anakku yang soleh soleha semuanya menjawab salam ya, karena hukum dari menjawab salam itu wajib. Pasti anak-anak kelas 6 udah pada pinter-pinter lah, sudah pada sering diingatkan. Oleh karena itu nantiasa melakukan hal-hal kebaikan, apalagi kalian adalah contoh figur bagi anak-anak kelas 5 sampai dengan kelas 6. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Allah masih menakdirkan kita untuk dapat bercengkrama ya, untuk dapat merasakan nikmatnya hidup di dunia ini. Belum tentu di luar sana ada orang-orang yang lebih kekurangan dibandingkan dengan kita. Ada orang yang sedang terkena musibah, bahkan ada orang yang sedang terkena bencana. Oleh karena itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya syukur, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya uswatun hasanah yang harus kita tiru, yang harus kita contoh, dan senantiasa istiqomahlah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Oke, pada pertemuan awal ini semuanya sudah pada kenal ya sebenarnya, tapi Ustadz hanya memperkenalkan diri saja lah, karena mungkin ada beberapa mungkin yang lupa. Ya, nama Ustadz adalah Ustadz Masjid Jaitullah. Pada tahun pelajaran ini Ustadz mengajar di kelas 6 ini, mengajar komputer 6A, B, dan C SD Muhammadiyah 2 Cilengsi. Sebelum masuk pada materi ini, seperti halnya anakku yang soleh dan soleha nih, kita punya yel-yel nih, jangan ketawa ya, gambarnya nih Upin Ipin nih. Oke, kalau Ustaz bilang mana semangatmu, kalian jawab ini semangatku, pasti sudah pada tahu itu yel-yel yang sering kita lakukan sebelum belajar biasanya di kelas. Pada kesempatan kali ini kita belum bisa belajar di kelas ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah ini dan kita bisa beraktivitas seperti halnya sedia kala. Kangen juga ya, udah hampir beberapa bulan kita tidak bertemu di kelas ya. Oleh karena itu senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita dilindungi, disehatkan, kemudian orang-orang tua kalian diberikan umur panjang, sehat selalu, serta rezeki yang banyak. Senantiasa kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, kita mulai masuk yel-yel. Mana semangatmu? Luar biasa. Sekali lagi dong, supaya lebih semangat. Mana semangatmu? Oke, luar biasa. Kalau sudah semangat, kita masuk pada materi pelajaran yang pertama, pelajaran TIK komputer ya. Bukan komputer itu kompor yang diputar-putar ya, tapi kita belajar teknologi informasi dan komunikasi, itu TIK. Oke, pada bab pertama ini halaman 3 ya. Kita sebelum masuk ke halaman 3, Ustadz akan flashback atau mengulang ya, dimana pelajaran komputer ini ya kita mengenal yang namanya software dan hardware. Dimana software adalah perangkat lunak ya, seperti halnya aplikasi-aplikasi, dan hardware adalah perangkat keras, seperti halnya contoh hardware itu adalah komputernya, handphonenya itu hardwarenya. Tapi kalau softwarenya aplikasi-aplikasi yang sering kalian pakai seperti WhatsApp, kemudian IG, kemudian Facebook dan yang lain, itu adalah softwarenya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang softwarenya. Nah, softwarenya nih, kita akan mengenal tentang Microsoft Office. Microsoft Office sebenarnya lebih daripada 3 ini. Tapi yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari di kelas 6, insya Allah kita akan belajar yaitu tentang 3 Office ini. Yang pertama adalah Office Microsoft Word, logonya W warna biru. Office Microsoft Excel, logonya X warna hijau, dan Microsoft PowerPoint. Nah, inilah 3. Nih, 3 inilah yang akan kita bahas. Tapi
Kita akan bahas satu-satu ya, nggak mungkin semuanya ya. Kita akan bahas satu dari Microsoft Word. Nah, pengertian Microsoft Word. Nah, yang pertama, pengertian Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, ya kan? Tadi Microsoft Office itu sebenarnya lebih dari 3. Nah, Word itu adalah salah satu adalah program Office berfungsi sebagai perangkat lunak pengolahan kata. Nah, Word itu digunakan untuk ternyata pengolahan kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolahan kata adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan yang lain-lain. Jadi seperti halnya nulis surat, itu kalian biasanya berkaitan dengan kata itu pakainya Microsoft Word kalau misalkan di komputer, ya. Kemudian pada pembahasan kali ini kita akan 3 hal bahasan yang akan kita pelajari dalam bab ini di Microsoft ini, yaitu tampilan bagian Microsoft Word, 2 menu pada Microsoft Word, dan icon pada Microsoft Word. Jadi kita akan belajar sedikit banyaknya tentang 3 pembahasan pada kali ini. Cara membuka Microsoft Word, mungkin kalian sudah tahu ya beberapa versi ataupun beberapa cara. Yang pertama itu dengan cara Start, All Program, Microsoft Office, Microsoft Word. Atau kalian klik 2 kali Microsoft Word logo W yang berada pada desktop layar kalian. Nah, itu caranya bermacam-macam. Ada juga dengan klik kanan logo Microsoft Word kemudian open. Ya, itu ada 3 cara yang akan kita pelajari. Bahkan sebelum-sebelumnya kalian sudah pernah mempelajarinya ya. Itu cara membukanya. Kemudian setelah terbuka, nah inilah tampilan dan bagian pada Microsoft Word. Di sini sudah ada nama-nama bagian-bagiannya. Dan setiap bagian ini adalah mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, di sini nih. Masing-masing itu adalah nama-nama bagiannya. Nah, setiap bagian komputer mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Mungkin di kelas 5 sedikit banyaknya kalian telah mengenal bagian-bagian tersebut betul. Jadi kalian di kelas 5 mungkin sudah pernah mempelajari tentang Microsoft Word. Nah, pada saat Microsoft sudah dibuka, ini yang versi 2007 ya. Nah, inilah tampilannya. Ini ada halaman kerja. Nah, di sini semuanya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ini tampilan serta bagiannya. Kemudian setelah bagiannya, Microsoft PowerPoint pun, nah ini yang versi 2007 mempunyai menu. Ini menunya nih. Nah, dalam Microsoft Word 2007 ada 7 menu, diantaranya Home, Insert, File Layout, dan yang lain ini ada 7 nih di sini. Nah, di dalam menu tersimpan icon masing-masing. Misalkan Home untuk perataan teks, Insert untuk memasukkan gambar, dan yang lain-lainnya. Ini hanya untuk pemahaman terlebih dahulu ya. Setelah tadi bagian-bagian, kemudian kalian mengenal menu. Ini menu pada Microsoft Word. Ini tampilannya adalah tampilan 2007. Kalau kalian ada yang versi 2010 dan 2013, mungkin tampilannya akan lebih berbeda sedikit sebenarnya. Tapi setiap menu dan icon itu fungsinya sama dalam beberapa Office, walaupun beda Office ataupun beda versi yang 2007, 2010, dan 2013. Ini menunya.
Kemudian setelah menu, ya, kita mengenal icon. Nah, icon di sini, ya, di halaman 3 itu kita yang A itu halaman 3, pendukung membuat teks. Nah, pendukung membuat teks ada 6 di dalam LKS. Nah, yang pertama adalah icon identification, icon cut, icon copy, paste, icon find, dan icon ini nih yang ke-6. Nih, ada 6 ya. Itu untuk icon pendukung pembuat teks. Adapun ya, fungsinya dari 6 icon ini ya, itu sudah ada di LKS masing-masing ya. Silahkan kalian baca. Nah, adapun yang ini hanya untuk tambahan misalkan tuh font color untuk mewarnai teks. Nah, itu fungsi dari icon. Yang pertama kita mengenal tampilan Microsoft Word dan bagian-bagiannya. Yang kedua adalah kita mengenal menunya. Yang ketiga adalah kita mengenal ikonnya. Ini ikonnya. Ya. Ada di buku LKS. Jadi setiap Office itu mempunyai beberapa bagian ya. Nah, mungkin tidak banyak yang Ustaz sampaikan pada pertemuan awal ini, dan senantiasa bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, kemudian senantiasa istiqomahlah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan berdoa selalu untuk kita dan keluarga kita sehat, dan berdoa selalu untuk mudah-mudahan wabah ini cepat selesai, kita bisa bertatap muka seperti halnya sebelum datang virus corona ini. Tidak banyak yang Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini, hanya membahas saja ya materi-materi yang ada di TIK. Adapun tugas mudah-mudahan kita bertemu di pekan depan. Cukup sekian dari Ustadz, kurang lebihnya Muhammad. Tetap semangat, tetap istiqomah, tetap menjalankan sholat 5 waktu, berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker dan jaga jarak untuk senantiasa berikhtiar ya, menjaga. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari Ustadz sendiri. Kalau kalimat atau kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.